Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdanur Aulia. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil resume kami. Saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas bab 8, kultur dan etika birokrasi di pemerintahan. A. Konsep kultur dan etika. Menurut Van Person, kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia. Di sini kebudayaan dilihat sebagai kata benda, sebagai produk aktivitas. Tetapi pendapat tersebut sudah lama disingkirkan. Dewasa ini kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang. Kebudayaan di sini lebih bersifat aktif, dengan kata lain merupakan aktivitasnya manusia itu sendiri sebagai suatu kolektivitas, sebagai masyarakat. Dari pengetahuan akan lahir sebuah tindakan yang lebih efektif. Pengertian mengenai sebuah proses dapat mengakibatkan bahwa kita dapat mengarahkan proses ini dan itu, berlaku mengenai proses-proses dalam teknik atau alat. Tapi ini juga mengenai proses-proses dalam kebudayaan manusia. Pembicaraan di sini ialah dalam rangka meminjam istilah Van Person, yaitu evaluasi. Perkembangan historis semata-mata tak pernah diterima oleh manusia begitu saja, melainkan selalu dinilai juga dengan salah satu cara. Penilaian serupa ini kita namakan evaluasi. Karena kebudayaan dijalankan oleh individu-individu, maka pada dasarnya karakter kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat kolektif ditentukan oleh karakter dari individu atau kelompok individu penyusunnya. Karakter individu atau kelompok individu ini biasa disebut dengan etika. Menurut Wahyudi Kumorotomo, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang artinya kebiasaan atau watak. Kemudian ada definisi kultur birokrasi. Kultur birokrasi ialah karakter kolektif masyarakat dalam menghayati dan memperlakukan birokrasi. Jadi, tidak terbatas pada perilaku aparatur birokrasi. Sementara etika birokrasi ini ialah karakter individu atau kelompok individu. Dalam hal ini, aparatur birokrasi secara individual atau kolektif dalam memahami dan memperlakukan kewenangan dan tugasnya sebagai aparatur birokrasi. Karena keduanya merupakan karakter, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa disebut sebagai tak berbudaya atau tak memiliki etika. Kebudayaan maupun etika terbentuk secara sosial historis, yang artinya berlangsung secara sosial dan secara historis. Secara sosial di sini artinya yaitu kebudayaan maupun etika. Itu apa sih? Merupakan sesuatu yang berlangsung dalam dunia sosial dan dilangsungkan oleh kolektivitas sosial tertentu. Orang-oranglah yang secara kolektif membentuk kebudayaan maupun etika itu sendiri. Selanjutnya, ada etika birokrasi. Apa itu etika birokrasi? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau kebiasaan dan watak, sesuatu yang ada dalam individu-individu manusia itu sendiri, atau lebih tepatnya merupakan cara-cara manusia bersikap dan juga berperilaku atas dunianya. Definisi etika itu apa sih? Etika merupakan karakter individu atau kelompok individu dalam suatu bidang kehidupan tertentu. Etika merupakan karakter individu atau kelompok individu dalam suatu bidang kehidupan tertentu. Bidang kehidupan itu bisa pekerjaan, lalu ada proses belajar, maupun bidang aktivitas lainnya. Orang yang bagus etikanya dalam satu bidang, semisal etos kerjanya bagus, belum tentu bagus dalam bidang yang lainnya. Misal, etos belajarnya buruk. Etika ini merupakan karakter di suatu bidang kehidupan tertentu. Berkenaan dengan etika birokrasi, faktor-faktor apa aja sih yang turut membentuk etika atau karakter bekerja seorang aparatur birokrasi? Faktor itu ialah moralitas. Moralitas di sini memiliki arti peta kehidupan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Moralitas juga memberikan sebuah pembedaan garis yang tegas mengenai mana yang termasuk kategori yang baik dan mana yang buruk. Secara hierarki ada 4 tingkatan hierarki moralitas atau peta baik buruk yang tersedia dalam kehidupan. Yang pertama ada moralitas personal atau peta kehidupan yang bersifat pribadi, merupakan peta kehidupan yang terbina dan terpupuk sejak ia kecil atau muda, sesuai dengan nilai-nilai di dalam pendidikan keluarga, sekolah, dan nilai agama yang terinternalisasi dalam diri seseorang dan menjadi panduan pikiran dan tindakannya dalam berperilaku saat berhubungan antar sesama dengan lingkungan dan Tuhannya. Yang kedua, ada moralitas profesi atau peta kehidupan profesi. Nah, moralitas profesi ini biasanya dirumuskan dalam kode etik profesi. Semua profesi memiliki kode etik tertentu yang menjadi acuan bagi pegawai profesi tersebut untuk berpikir, menilai acuan buruk, dan bertindak. Kemudian yang ketiga ada moralitas organisasi atau peta kehidupan organisasi. Peta kehidupan ini dibentuk dalam wujud aturan formal maupun informal
sosial dalam organisasi. Semua organisasi baik besar maupun kecil di bidang bisnis, organisasi sosial maupun organisasi publik ini memiliki aturan-aturan formal. 4. Moralitas sosial atau peta kehidupan sosial. Dalam tindakan keempat, sebuah bangsa menuntut adanya karakter-karakter tertentu yang harus dimiliki oleh individu-individu anggotanya agar kehidupan bangsa dan negara bisa berjalan teratur, tertib, dan berhasil mencapai tujuan besarnya sebagai bangsa dan negara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, teman saya yaitu Rini Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kultur dan etika birokrasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Nur Febriani sebagai pemateri kedua. Budaya dan etika birokrasi di Indonesia ini sering dikaitkan dengan tipe birokrasi nasional Max Weber. Namun dalam kenyataannya, aturan dan tata prosedur yang ada di dalam dunia birokrasi Indonesia ini hanyalah tulisan belaka yang belum tentu dijalankan dengan tepat. Birokrasi nasional Max Weber ini mensyaratkan bahwa aparatur birokrasi harus menjalankan aktivitasnya secara tidak diskriminatif dan impersonal. Namun di Indonesia ini terdapat kecenderungan pemborosan keuangan hingga 7 triliun per bulan yang menunjukkan adanya kultur dan etika yang tidak efisien. Selain itu, rendahnya kinerja birokrasi di Indonesia ini juga disebabkan oleh penyelewengan terhadap hakikat dari organisasi tersebut. Selain itu, masyarakat juga menjadi sumber nilai yang melandasi perilaku korupsi tersebut, sehingga korupsi ini dianggap sebagai kehidupan sehari-hari. Korupsi dalam birokrasi di Indonesia ini tidak dapat dipahami tanpa memahami hal-hal yang memang bukan korupsi. Artinya, korupsi berada dalam kerangka perangkat nilai yang jika berdiri sendiri tidak terlihat salah. Korupsi juga memiliki hubungan yang kompleks dengan budaya tradisional dan nilai-nilai yang belum mengenal pembedaan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Korupsi juga melibatkan institusi bisnis yang turut memelihara budaya korup demi kepentingan kelancaran jalannya roda bisnis mereka. Budaya patrimonialisme juga merupakan salah satu faktor yang memperkuat hubungan patron-klien di dalam birokrasi Indonesia. Budaya patrimonial yang berasal dari konteks aristokrat Indonesia kuno turut membentuk budaya patron-klien di dalam birokrasi, di mana seorang patron menyediakan kursi, jabatan, pekerjaan bagi klien dengan imbalan loyalitas dan dedikasi pada patronnya. Sejarah birokrasi di Indonesia ini meliputi beberapa masa, yaitu 1. Masa feodalisme atau masa kerajaan, 2. Masa kolonial, yang ketiga masa kemerdekaan, 1. Masa raja atau feodalisme. Birokrasi sebagai sebuah korps pegawai negara yang telah eksis di Indonesia sejak zaman prakolonial. Masa raja-raja, terutama zaman kerajaan-kerajaan Hindu sampai Mataram Islam. Pada masa ini masuk dalam kategori birokrasi tradisional yang dibentuk oleh raja patrimonial. Para abdi dalam juga sering mendapat kesempatan untuk mewariskan kedudukannya kepada anggota keluarganya jika raja merasa puas atas pelayanannya. Bahkan bisa merekomendasikan keluarganya untuk menduduki jabatan dalam birokrasi kerajaan. Untuk mendukung ketaatan kepada raja, para abdi dalam dibekali buku pedoman. Dan ketidakikutsertaannya dapat menimbulkan malapetaka bagi mereka. Ritual-ritual politik dibuat sesering mungkin laksana tujuan dari birokrasi itu sendiri. 2. Masa kolonial. Pada masa ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Masa VOC dan 2. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa VOC sebetulnya mulai diperkenalkan sistem dan struktur birokrasi modern. Pembaruan tersebut ditujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem atau pola eksploitasi sumber-sumber ekonomi Hindia Belanda. Dalam hal ini, VOC juga berkepentingan melakukan kontrol teritorial agar bisa menguasai sumber hasil bumi secara menyeluruh. VOC juga mengambil alih struktur birokrasi tradisional dengan tujuan mengukuhkan kekuasaannya atas rakyat pribumi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau pada tahun 1854, dengan dikeluarkannya Reglements yang mengatur susunan kenegaraan Hindia Belanda. Akan tetapi, hal itu sepenuhnya tidak berhasil. Singkatnya, pada masa kolonial Belanda tidak bisa mengubah lingkungan pagreh praja yang syarat dengan nilai-nilai tradisional
Pada zaman kolonial, keadaan birokrasi kerajaan boleh dikatakan tidak berubah, tetapi justru dimanfaatkan dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lebih efisien demi kepentingan penjajah. 3. Masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan adalah masa Indonesia merdeka hingga Orde Lama, kemudian disusul ke Orde Baru. Pada masa Indonesia merdeka hingga berakhir pada Orde Lama, birokrasi patrimonial masih tetap melekat. Dalam masa lama, orientasi ke atas masih sangat kuat dan semua bapak harus dihormati, ditaati, dan dipantang atau ditentang. Pada masa ini, birokrat menjadi tumpuan segala-galanya. Pada masa Orde Baru, meskipun nampak ada upaya memodernisir birokrasi, akan tetapi ciri budaya patrimonialnya masih kental. Pada masa Orde Baru bersandar pada jaringan pribadi antara patron klien dan pendukungnya. Menurut Leo Agustino, bagaimana pada konsep tersebut, raja adalah segalanya dan masyarakat adalah abdi atau kaula bagi rajanya. Pada konteks kekinian, patron klien yang dimaksud adalah kesanggupan seorang patron untuk menyediakan atau memberikan kursi, jabatan, serta pekerjaan bagi klien dengan imbal jasa bawahan harus memberikan loyalitas serta dedikasinya pada pemberi jabatan atau pekerjaan melalui beserta upeti, amplop, kesenangan, dan lain-lain. Kesimpulannya, dengan demikian, kultur dan etika birokrasi di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan etos birokrat. Hal ini membentuk hubungan patron-klien yang memperkuat perilaku korups di dalam birokrasi. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi dalam birokrasi Indonesia ini memerlukan langkah-langkah yang melibatkan perubahan budaya, etos, dan struktur birokrasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Samsi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bab 8 tentang kultur dan etika birokrasi di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua subbab. Subbab C yaitu dampak perilaku korupsi dalam birokrasi Indonesia, dan subbab D tentang beberapa prakarsa transformasi kultur birokrasi. Dampak yang pertama yaitu hilangnya modal finansial. Sebagai akibat dari penyalahgunaan dan penggelapan sumber daya keuangan negara, itu akan menguras kas keuangan negara. Tindakan korupsi itu menjadikan berbagai potensi pemasukan kas negara itu menjadi hilang. Kemudian, di Indonesia ini banyak pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan keuangan negara. Salah satu contohnya, banyak proyek-proyek yang dibangun tidak sesuai dengan standar. Secara kumulatif, pemerintah itu tidak bisa meningkatkan efisiensinya, sehingga sebagai dampaknya banyak dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat itu menjadi hilang. Untuk dampak yang kedua yaitu hilangnya modal sosial. Modal sosial adalah hubungan dan kepercayaan yang membuat suatu negara dapat berjalan. Sebagai dampak korupsi di Indonesia yaitu berdampak kepada sistem peradilan itu sendiri. Masyarakat sama sekali sudah tidak bisa mempercayai sistem peradilan hingga lembaga-lembaga negara lainnya seperti kepolisian. Masyarakat beranggapan bahwa keadilan itu hanyalah komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk penawar tertinggi, dan membuat masyarakat itu mencari mekanisme-mekanisme lain untuk menyelesaikan pertentangan itu. Sebagai catatan, ketika tidak ada saluran-saluran yang bisa menjadikan saluran bagi rasa ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat, maka masyarakat itu akan mudah terpecah belah, akan mudah dihasut, dan pada akhirnya akan timbul masalah disintegrasi bangsa. Dampak yang ketiga yaitu hilangnya modal fisik. Akibat dari tindakan korupsi, pembangunan infrastruktur nasional itu dibangun di bawah standar, seperti pembangunan jalan raya, jalan kereta api, jembatan, saluran irigasi, dan lain sebagainya, itu akan mengalami kerusakan secara perlahan karena dibangun tidak sesuai dengan standar. Karena tindakan korupsi juga, para pejabat itu lebih memilih untuk membangun sarana baru dan gedung-gedung baru dibandingkan memelihara yang sudah ada. Dampak yang keempat yaitu hilangnya modal manusia. Seperti yang dikatakan oleh Richard Holloway, bahwa seringkali dampak korupsi itu dilihat pada tingkatan makro, padahal penting juga bagi masyarakat untuk melihat dampak korupsi secara langsung terhadap kehidupan mereka.
Seringkali, dampak korupsi di Indonesia itu yang paling serius ditandai atau ditunjukkan dengan berkurangnya investasi asing. Sebenarnya, dampak yang lebih perorangan itu akan segera datang. Selanjutnya, pembahasan mengenai subbab D tentang beberapa prakarsa transformasi kultur birokrasi. Kultur birokrasi yang korup dan birokratis telah memaksa pemerintah untuk membentuk dan menyusun aturan hukum yang diarahkan untuk menghilangkan atau mengevaluasi kejahatan dari perilaku korupsi yang terjadi dalam birokrasi. Peraturan-peraturan tersebut tampak sebagai berikut. Yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah tidak hanya membuat atau menyusun aturan hukum, tetapi pemerintah juga melakukan penetapan kode etik di setiap instansi pemerintahan, seperti Kode Etik Pegawai sebagai upaya pembenahan birokrasi Ditjen Pajak Departemen Keuangan. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Ditjen Pajak, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KM 03/2002 tentang Kode Etik Pegawai Ditjen Pajak. Kewajiban pegawai Ditjen Pajak sesuai dengan kode etik tersebut itu terdiri dari 20 pernyataan, meliputi kewajiban yang berkaitan dengan hubungan DJP dengan wajib pajak, kewajiban yang berkaitan dengan perilaku diri sendiri, dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan DJP dengan organisasi. Selanjutnya ada Kode Etik Pegawai Ditjen Bea Cukai Departemen Keuangan. Selain pajak, penerimaan negara yang berasal dari bea dan cukai juga merupakan penerimaan yang sangat potensial. Kinerja Ditjen Bea Cukai juga mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkanlah kode etik pada Keputusan Nomor 4/BC/2002 tentang betapa pentingnya menjaga citra organisasi. Dalam kode etik tersebut diatur mengenai beberapa tanggung jawab pegawai, mulai dari tanggung jawab terhadap diri pribadi, tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan, dan tanggung jawab terhadap hubungan dengan masyarakat. Mengenai tanggung jawab dengan hubungan masyarakat itu dibagi menjadi beberapa poin. Poin A yaitu tanggung jawab pada masyarakat. Artinya menekankan bahwa seluruh pegawai wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak menyulitkan dan berpenampilan rapi dan sopan. B. Keberatan dan kritik masyarakat. Terhadap kritikan masyarakat, pegawai bea cukai itu wajib bersifat terbuka, responsif dalam arti mau menyelidiki dan menindaklanjuti kritikan tersebut dan selalu berupaya melakukan pencegahan agar masalah serupa itu tidak terulang kembali. C. Kegiatan politik. Menekankan bahwa setiap pegawai itu wajib bersikap netral dan menghindari diri itu menjadi anggota partai atau pengurus partai politik. D. Menolak pemberian berupa hadiah atau imbalan. Selama pemberian tersebut diketahui atau patut diduga bersangkutan dengan jabatan dan pekerjaan pegawai, maka dilarang bagi setiap pegawai untuk menerimanya. Yang E. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian poin F. Wajib menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan. Menekankan bahwa seluruh pegawai itu wajib menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dan menghindari pemanfaatan rahasia tersebut demi kepentingan pribadi atau golongan. Poin G. Penggunaan barang dan jasa dinas. Menekankan bahwa seluruh pegawai itu wajib menggunakan barang-barang milik negara sebaik-baiknya dan menghindari penyalahgunaan barang-barang tersebut. Poin H. Lingkungan kerja. Menekankan kepada seluruh pegawai wajib menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. Dan poin E, yaitu seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai itu harus menyadari dan menaati semua ketentuan tindak pidana korupsi dan terbebas dari praktek-praktek yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam perkembangannya, pemerintah telah membentuk dan mengaktifkan tim dan lembaga untuk pembenahan birokrasi sekaligus untuk mengeliminasi tingkat korupsi, seperti membentuk tim pemberantasan tindak pidana korupsi dan membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.